Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mara Pralisa pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita memasuki bab ketiga, yaitu networking pada VirtualBox. Lalu materi yang akan kita pelajari adalah reset MAC address, network mode NAT versus NAT network, praktek NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, internal network part 1 dan 2. Yang pertama akan kita bahas adalah reset MAC address. Jadi untuk materi networking kita bisa lakukan dengan menghubungkan virtual mesin dengan internet, virtual mesin dengan laptop, atau virtual mesin dengan virtual mesin lainnya. Nah, sebelumnya kita akan reset MAC address. Jadi untuk materi networking kita bisa lakukan dengan mengapa kita harus melakukan reset MAC address sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox. Sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual mesin atau server yang sudah kita buat. Di sini Ubuntu Server Clone adalah cloningan dari Ubuntu Server, sehingga kedua server ini identik dan memiliki MAC address yang sama. Nah, sebelumnya kita akan melakukan reset MAC address atau mengganti MAC address kedua VM. Yang pertama itu kita biarkan saja karena MAC address yang ini berasal dari yang pertama. Caranya adalah kalian bisa klik setting, lalu pilih yang network, advance. Nah, di sini MAC address-nya 080027 CD40EA. Kita klik OK. Lalu kita lihat Ubuntu yang pertama. Kita klik setting, network, advance. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Lalu kita klik OK. Nah, agar kedua VM ini memiliki MAC address yang berbeda, kita klik kanan lalu setting, lalu pilih network, advance, dan klik yang ini. Nah, ini MAC address-nya sudah berbeda ya. Lalu klik OK. Kita lakukan juga ke Ubuntu Clone. Setting, network, advance, dan klik ini. Ini sudah berubah, lalu klik OK. Nah, sekarang kita akan lanjut materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Sebelum kita memahami simulasi NAT, kalian harus tahu apa itu NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translate, yang dimana digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP privat atau IP privat ke IP public. Jadi nantinya mode NAT ini IP privat dari VM atau server kita akan diterjemahkan ke IP public internet yang terhubung oleh laptop. Sebelumnya kita akan download VirtualBox 6.1. Kita ke Google Chrome, lalu ketikkan download VirtualBox 6.1. Kita enter dan pilih yang Oracle VM VirtualBox. Lalu di sini kalian pilih yang sesuai OS kalian. Jika kalian mendownloadnya, notifikasinya akan muncul di sini. Tapi saya rasa saya tidak akan mendownloadnya karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Karena kita akan menerjemahkan IP privat ke IP public pada server ini, kita akan coba setting yang pertama. Kita klik setting, lalu pilih yang network, lalu kita klik OK. Di sini kita pilih setting,
network, kita klik OK saja, lalu klik start. Jika laptop kalian terhubung internet, maka Ubuntu server juga akan terhubung ke internet. Lalu di sini kita login. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan coba ping google.com. Kita enter. Jika server ini tidak terhubung internet, maka dia akan time out. Tetapi jika terhubung internet, dia akan reply from. Nah, di sini output ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek IP address mana sih yang diterjemahkan pada VM ini. Kita ketikkan IP address. Kita enter. Nah, di sini ada dua interface, yaitu LO dan NPOS 3. Di sini yang NPOS memiliki IP address yaitu 10.0.2.15/24. Jadi simulasinya seperti ini. Interface pada VM terhubung pada hidden interface milik host OS. Kita akan coba buka command prompt karena di sini hidden interface tidak bisa di-ping ke host OS. Kita buka command prompt lalu ketik yang NPOS 3 10.2.15/24. Kita enter. Ini tidak bisa ya karena request timeout. Kita coba buka control panel, lalu pilih yang network and internet, lalu pilih network and sharing center, lalu pilih yang change adapter setting. Kita lihat yang virtual box host only adapter. Kita klik details. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Kalau IP-nya sama yang ada pada NPOS 3 yaitu 10.0.2.15/24. Seharusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu dia terhubung ke hidden interface pada host OS, ini membuat interface pada host OS ini tidak sama dengan IP pada VM. Di sini ada 192.168.56.1. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu NAT versus NAT network. Nah, di sini ada perbedaan pada NAT dan NAT network. Nah, di sini jika kita menggunakan NAT, ini akan terhubung langsung ke hidden interface host OS ini. Ini akibatnya akan mendapatkan IP yang sama karena setiap VM pada interface yang sama pada hidden dan host OS, sehingga tidak bisa membuat mereka berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Ini perbedaannya, VM kita tidak akan langsung terhubung pada hidden interface, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Nah, di sini VM kita akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya, yang ini 10.0.2.15 dan yang ini 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch dan switch akan terhubung ke hidden interface. Di sini Ubuntu server yang pertama kita setting ke NAT dulu ya. Di sini kita setting. Lalu network. Nah,
Di sini kita pilih yang NAT, lalu kita klik OK. Begitu juga dengan yang Ubuntu Clone. Setting, Network, NAT, lalu klik OK. Di sini kita ubah statusnya ke running. Nah, di sini kita akan lihat IP address dari Ubuntu yang pertama dan yang kedua, apakah akan berbeda atau tidak. Ini Ubuntu server pertama dan ini yang kedua. Kita ke Ubuntu server yang pertama dulu. Kita login. Lalu kita ketikkan IP address. Di sini terdapat IP yaitu 10.0.2.15. Di sini kita login. Nah, di sini kita ketikkan IP address. Enter. Nah, di sini sama ya, yaitu 10.0.2.15. Karena IP address-nya sama, itu membuat keduanya identik dan tidak bisa saling berkomunikasi. Kita akan ke materi selanjutnya, yaitu praktek NAT Network. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan NAT Network pada virtual machine kita. Kita setting, lalu network. Di sini kita ganti ke NAT Network. Kita setting, lalu di sini kita pilih network. Kita pilih yang NAT Network. Start yang Ubuntu Clone ini. Kita login. Lalu ketikkan sudo dhclient -r and post 3. Kita enter. Kita masukkan passwordnya. Ketikkan sudo dhclient -r and post 3. Lalu kita ketikkan IP address. Nah, di sini sudah ada IP address-nya ya, yaitu 127.0.0.1. Kita coba akan start yang Ubuntu kedua. Kita akan start yang Ubuntu ini. Di sini kita login. Nah, kita lakukan seperti yang tadi. Kita ketikkan sudo dhclient -r and post 3. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan password. Kita enter. Nah, kita lakukan IP address. Kita enter. Nah, di sini IP address-nya yaitu 127.0.0.1. Jadi kedua VM ini sudah bisa saling berkomunikasi. Di sini kita akan coba ping google.com. Kita enter. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bridge network. Nah, di sini kurang lebihnya kerja bridge network itu akan seperti ini. Kalau sebelumnya NAT Network masih numpang ke hidden interface,
host OS laptop kita sehingga dia mendapatkan IP yang tidak jelas. Tetapi jika kita menggunakan bridge network, itu akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS kita. Kita coba ya, kita buka VirtualBox lalu buka yang Ubuntu server. Kita klik setting, sini network. Nah, di sini kita ganti yang bridge adapter. Kita klik OK. Lalu saya akan start. Nah, sebelumnya saya sudah terhubung ke WiFi ya. Kita coba start di sini. Lalu kita login. Masukkan password. Nah, kita ketikkan IP address. Nah, IP address-nya yaitu 192.168.210.48. Sekarang kita cek control panel. Lalu pilih yang network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting, buka yang WiFi. Lalu kita klik details. Di sini IP-nya yaitu 192.168.210.132. Nah, nanti seharusnya dia bisa di-ping ya. Close. Kita coba ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita selanjutnya akan ke materi host only network. Nah, di sini adalah simulasi host only network. Sebelumnya kita NAT atau NAT network merupakan hidden interface yang terhubung ke host OS only interface. Jadi ini membuat host OS dan guest OS bisa berkomunikasi karena keduanya memiliki IP address yang berbeda. Nah, di sini sudah ada virtual host only-nya ya teman-teman. Di sini kita cek saja IP-nya. Yaitu 192.168.56.1. Kita langsung saja ke Ubuntu server ya teman-teman. Klik saja, lalu setting, lalu network, dan di sini lalu pilih yang host only adapter. Kita klik OK. Lalu kita start. Di sini saya akan mengupdate IP address dengan perintah sudo dhclient -r npost 3. Lalu kita masukkan password. Enter. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini sudah tidak ada IP address-nya ya. Sekarang saya akan merequest lagi dengan perintah sudo dhclient npost 3. Lalu IP address. Di sini sudah ada kembali yaitu 192.168.56.101. Selanjutnya saya akan mengecek apakah IP address sama dengan IP pada interface. Kita bisa control panel, lalu network and internet, network and sharing center,
lalu change adapter setting, kita klik yang VirtualBox host only adapter, kita klik detach. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita close saja. Dengan ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Lalu kita akan coba ping dengan VM di sini. Akan bersihkan dulu dengan perintah clear. Kita ping ya. Ping 192.168.56.1. Kita enter. Nah, kalau misalkan kosong dia gagal, kalau misalkan berhasil dia akan memberikan output reply from. Nah, ini gagal di VM ke laptop, jadi saya akan coba di command prompt. Tapping 192.168.56.1. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kenapa jika laptop ke VM berhasil tetapi jika VM ke laptop gagal? Itu dikarenakan terdapatnya defender firewall di laptop kita. Ini membuat laptop kita terlindungi, jadi sehingga tidak bisa ping dari luar, tetapi kita masih bisa ping dari laptop kita keluar. 7. Disable Windows Firewall. Di materi ini kita akan belajar bagaimana cara mematikan Windows Firewall pada laptop kita. Kalian bisa cari Windows Defender Firewall. Nah, kita pilih yang run Windows Defender Firewall on or off. Kita klik yang run off. Ini juga klik yang run off. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan coba ping. Selanjutnya saya akan coba ping IP address. Bisa kalian lihat di sini bahwa pingnya sudah berhasil dan bisa saling ping untuk membandingkannya. Kalian bisa ctrl+C. Setelah itu kalian bisa turn on Windows Defender Firewall-nya lagi. Kita turn on, lalu kita klik OK. Pada materi kali ini kita akan belajar internal network. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang internal network. Di sini saya memiliki gambar simulasi internal network yang dimana VM-nya jika menggunakan internal network dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network bisa digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Maka jika semua VM-nya menggunakan internal network akan saling berkomunikasi melalui virtual switch. Jadi kita tidak bisa melihat switch-nya. Switch-nya di sini merupakan internal network sehingga bisa menghubungkan sesama VM. Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya akan menggunakan 2 VM. Kalian bisa klik setting, lalu pilih yang network, lalu di sini kita ganti ke internal network. Kita klik OK. Kita juga akan melakukan hal yang sama ke Ubuntu yang ini. Setting, network, internal network. Oke.
yaitu kita start pada kedua VM. Pada proses running, jika kita menggunakan virtual adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini. Pada proses ini, VM kita sedang request IP address-nya pada DHCP server, tapi tidak ada yang ngasih IP-nya, jadi hanya bisa menggunakan status IP address. Di sini kita matikan dulu kedua VM, lalu kita ganti. Di sini kita ganti ke mode lain. Saya akan menggunakan bridge adapter. Kita klik OK. Nah, di sini juga. Di sini kita start. Jadi nanti kita akan setting IP address pada kedua VM-nya. Kita login terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan setting IP address pada kedua VM-nya. Kita masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu lalu kita enter, kita masukkan password. Jadi pada output di sini terdapat DHCP4 yang mana menandakan bahwa VM kita akan otomatis request IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada di DHCP yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address-nya, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena harus mengaktifkan DHCP, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena adanya DHCP server, sehingga kita harus mengaktifkan DHCP request dengan perintah no. Lalu di sini IP address-nya yaitu 192.168.1/24. Lalu di sini kita ctrlx, lalu yes, lalu berikan perintah sudo netplan apply. Kita ketikkan IP address. Jika sudah, lakukan juga pada VM yang kedua. Kita setting. Di sini kita ubah menjadi internal network. Klik OK. Kita running. Di sini masukkan seperti yang tadi, yaitu sudo enter, masukkan password. Di sini sudah ya. ctrlx yes. Di sini kita ketikkan sudo netplan apply. Kita enter. Kita masukkan IP address. Sekarang kita akan coba ping.